Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Maina dengan NIM 2442316 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan. Pertanyaan yang pertama, materi menjelaskan bahwa dengan adalah dua konsep yang saling terkait tetapi tidak sama. Analisislah perbedaan keduanya. Lalu jelaskan mengapa pemahaman tersebut penting bagi mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara Indonesia. Jawabannya yang pertama, jadi sebelum itu, yang dimaksud dengan dua konsep yang terkait tetapi tidak sama itu ada bangsa dan negara. Jadi sebelum saya menganalisis perbedaan keduanya, saya akan menjelaskan dulu arti dari bangsa dan negara. Jadi definisi dari bangsa adalah komunitas manusia dengan kesamaan budaya, sejarah, dan identitas atau sosial kultural. Nah, sedangkan arti definisi dari negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki rakyat, wilayah, dan wilayah pemerintahan dan pengakuan internasional, yaitu yang memiliki pemerintahan, wilayah geografis yang jelas. Lalu analisis dari perbedaan keduanya, hakikat dari bangsa itu merupakan sebuah komunitas masyarakat atau etnik yang dipersatukan oleh kesamaan karakter, persamaan senasib, keinginan untuk bersatu atau kesatuan nasional, serta berbagi mitos leluhur budaya dan solidaritas yang sama. Fokus utama pada bangsa itu sendiri adalah pada ikatan batin dan identitas kolektif. Nah, sedangkan hakikat dari negara itu merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki struktur formal. Negara itu bersifat lebih politis dan yuridis dengan unsur konstitutif yang harus terpenuhi, yaitu ada rakyat, wilayah, pemerintahan, dan serta pengakuan dari negara lain. Istilah dari negara atau statu itu menekankan pada sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan memiliki sistem hukum yang mengatur kepentingan bersama. Yang fokus utama negara itu pada struktur hukum dan pemerintahan. Oke, jadi secara garis besarnya ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat dari beberapa sisi, yaitu ada dari sisi definisi, wilayah, kedaulatan, dasar, dan dasar ikatan. Oke, jadi kita bahas satu-satu dari perbedaan definisi. Definisi dari bangsa itu sendiri, yaitu adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan budaya, bahasa, sejarah, agama, atau cita-cita. Sedangkan negara itu adalah organisasi tertinggi yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, berdaulat, dan pengakuan. Lalu kita lihat dari perbedaan wilayah. Bangsa itu tidak selalu membutuhkan wilayah, sedangkan negara itu wajib memiliki wilayah. Lalu perbedaan kedaulatan. Bangsa itu biasanya tidak memiliki kedaulatan, sedangkan negara itu memiliki kedaulatan. Lalu perbedaan dari dasar ikatan. Kalau bangsa itu bersifat sosiologis, sedangkan kalau negara itu bersifat hukum dan politis. Lalu contoh dari bangsa itu sendiri yaitu contohnya ada bangsa Kurdi, yaitu bangsa yang tidak memiliki negara sendiri. Lalu contoh dari negara yaitu seperti negara Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan negara atau bangsa lainnya yang sudah diakui. Oke, jadi singkatnya, bangsa adalah komunitas sosial budaya, sedangkan negara adalah etnis atau objek politik wilayah. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaannya, mengapa pemahaman itu bangsa dan negara itu penting bagi mahasiswa? Jadi menurut saya, pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep itu sangat penting bagi mahasiswa, yaitu konsep yang tadi ya, bangsa dan negara, yaitu bisa dapat menjalankan peran sebagai warga negara karena pemahaman bangsa dan negara itu sangat krusial bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran nasional, kepatuhan hukum, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini bisa membentuk karakter, menguatkan nasionalisme, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir yang kritis untuk menjaga kesatuan dalam keberagaman di tengah tantangan global saat ini. Ada beberapa poin penting yang bisa saya ambil dari pemahaman bangsa dan negara itu wajib dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama, pemahaman itu wajib dimiliki mahasiswa untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara atau nasionalisme. Lalu pemahaman itu penting untuk bisa menjadikan kepatuhan pada hukum dan konstitusi. Lalu bisa berpartisipasi aktif dan cerdas dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, bisa untuk menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Dan pemahaman ini juga bisa menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang baik atau good citizen yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang Pancasilais. Pertanyaan yang kedua, dalam materi terjelaskan bahwa Indonesia adalah titik-titik, sedangkan video itu menekankan pentingnya menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Analisislah hubungan antara konsep dengan mengapa ketiga sikap itu harus berjalan bersama. Jawabannya, mengapa ketiga sikap tersebut harus berjalan bersama, yaitu sikap kepatuhan terhadap negara hukum, secara jiwa kebangsaan, dan peran aktif mahasiswa. Ketiganya harus berjalan beriringan untuk bisa menciptakan stabilitas dan kemajuan. Nah, berikut analisis saya, yaitu bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan hukum dan mahasiswa. Hukum tidak boleh hanya bersifat formal atau tekstual, tetapi harus memberikan manfaat material atau kesejahteraan dan keadilan. Mahasiswa yang terdidik perlu mengawal agar hukum tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, melainkan alat untuk mencapai tujuan bersama. Jika hanya patuh hukum tanpa peran aktif, hukum bisa disalahgunakan oleh penguasa. Dan yang kedua, bisa membatasi penyalahgunaan kekuasaan negara hukum dan mahasiswa. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Tanpa adanya warga negara yang cerdas dan kritis, yang bisa memahami bahwa negara adalah hasil perjanjian masyarakat atau negara hukum, maka sistem bisa tercederai. Mahasiswa berperan kritis memastikan hukum membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya. Dan yang ketiga itu bisa menjadikan integritas berbangsa dan bernegara atau jiwa kebangsaan dan hukum. Kesadaran akan identitas sebagai bangsa memberikan ikatan batin dan solidaritas, sementara pemahaman akan negara hukum
memberikan panduan prosedural dalam bertindak. Gabungan keduanya menciptakan warga negara yang tidak hanya loyal kepada emosional, tapi juga taat secara konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kesimpulannya, jika salah satu hilang, akan terjadi ketimpangan. Ketimpangannya apa saja? Yaitu hukum dan bangsa tanpa peran aktif, negara bisa menjadi otoriter atau stagnan. Lalu tanpa hukum, peran aktif dan kebangsaan, terjadi anarki atau main hakim sendiri. Lalu tanpa kebangsaan, hukum dan peran aktif, hukum itu bisa menjadi dingin, prosedural, dan kehilangan ruh nasionalisme. Maka ketiganya wajib berjalan bersama untuk mencapai tujuan negara yang berkeadilan dan bermartabat. Dan pertanyaan yang terakhir, Indonesia sedang menuju titik berdasarkan materi dan video, analisis peluang dan risiko yang akan dihadapi bangsa Indonesia apabila generasi mudanya memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi lemah dalam kesadaran, kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi. Dan jawabannya, berdasarkan pemaparan dari video yang sudah diberikan, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk mahasiswa untuk memiliki jiwa kebangsaan, kenegaraan, dan rasa cinta kepada tanah air. Jika generasi muda hanya memiliki kemampuan akademik tinggi tanpa dibarengi kesadaran kebangsaan yang konstitusi, maka implikasi yang dapat dianalisis berdasarkan materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Video menekankan bahwa hukum ada untuk membendung kekuasaan dari penguasa agar tidak sewenang-wenang. Tanpa kesadaran konstitusi, generasi penerus mungkin bisa gagal mengawal agar pemerintah tetap bekerja sesuai aturan yang dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, lemahnya kepatuhan hukum. Dalam sistem negara hukum atau Restat, tindakan warga negara harus berlandaskan hukum. Jika kesadaran ini lemah, tindakan masyarakat hanya didasarkan pada kekuasaan atau kepentingan pribadi, bukan pada koridor hukum yang sah. Dan yang kedua, degradasi jiwa kebangsaan. Definisi bangsa yang mencakup solidaritas, perasaan, senasib, penanggungan, dan keinginan untuk mencapai kesatuan nasional dan akan sulit dipertahankan jika tidak ada rasa cinta kepada tanah air yang kokoh sebagai fondasi peluang jika kesadaran ditingkatkan. Dan yang keempat, penerapan hukum yang berkeadilan. Video itu bisa menjelaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat secara akademik sekaligus paham konstitusi sebagai peluang besar untuk memastikan hukum tidak hanya bersifat formal tekstual, tetapi juga benar-benar memberikan keadilan pada masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan peran serta dalam negara. Penguatan peran serta dalam negara. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kemampuan akademik tinggi diselaraskan dengan pemahaman mendalam tentang hakikat negara sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, maka cita-cita kesejahteraan bangsa dapat lebih efektif untuk bisa diwujudkan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan adalah fondasi agar kemampuan akademik generasi penerus beralih fungsi menjadi alat berjuang demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan, guna menjaga stabilitas dan kedaulatan negara hukum. Jadi itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.